Harus happy, Mhm. jangan pusing, jangan panik. Mhm. Kalau ada simbol 4 jari, ya kan 1 tambah 3 4. Mhm. Kenapa nggak sekalian 5 jari? Iya kan? Iya, heeh. Dadah, Dadah. bahwa 1, 3 itu udah dadah aja. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan podcast Tribun Lampung Mata Lokal Memilih. Seperti biasa, kalau podcast Mata Lokal Memilih kita akan berbincang mengenai topik perpolitikan. Berhubung ini kan minggu depan tepatnya 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pemilu di mana kita akan memilih calon legislatif dan juga memilih presiden yang kebetulan di tahun 2024 ini. Dan telah hadir bersama dengan Mutiara di studio Tribun Lampung yaitu Bang Aliza Gunado selaku caleg DPR RI Dapil Lampung 2 dari Partai Golkar. Halo Bang Aliza, gimana Halo. kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Tribuners kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi, perkenalan langsung aja nih ya dari Bang Alizanya secara langsung ya mungkin bisa nih Bang perkenalan diri dulu kepada Tribuners di rumah, aktivitas terkini ini ngapain sih Bang kalau boleh tahu lagi sibuk ngapain aja gitu. Ya, sebelumnya saya kenalin nama saya Aliza Gunado. Asli saya itu lahir di Lampung Tengah, masa kecilnya ya. Oke. SD, terus SMP kelas 1 Poncowati, akhirnya pindah. Nah, jadi masa remaja saya itu di Kota Bumi, Kalibalangan tepatnya, di Kota Lampung Bumi, Utara. Lampung Utara, oke. Jadi asli lah calegnya dari Lampung. Tinggal di Lampung, bukan caleg dari luar Lampung yang datang ke Lampung hanya ingin ngambil suara, itu aja. Jadi benar-benar putra Iya, Lampung ya. betul. Kalau kesibukan saya selama ini kebanyakan jadi pemateri. Oh, jadi pemateri. Kadang kalau ada undangan kampus atau komunitas atau diklat-diklat kepemimpinan OKP, nah saya biasa ngisi jadi pembicara itu temanya Polek Sosbud Hankam lah. Oke. Wawasan kebangsaan Wawasan sama kebangsaan. Pancasila, ya. Tapi kalau boleh tahu, emang itu background pendidikan dari Bang Aliza sendiri Nah apa Bang? itu yang lucunya. Jadi yang pertama saya tuh kuliahnya teknik sipil. Oke, kuliahnya teknik sipil. Teknik sipil, satunya grade saya udah grade 9, SKK-nya. Nah, namun perjalanan saya memang dari kampus aktif di politik, masuk organisasi politik dan hidup di politik. Namun saya sempat juga kemarin di Lampung jadi salah satu direksi BUMD. Di situ saya juga ngedalamin bidang ekonomi jadinya kan. Oke, jadi semua bidang hampir dijajaki ya sama Bang Aliza? Tapi secara legal formal enggak. Tapi perjalanan itu mau tidak mau menuntut kita harus belajar. Iya, karena belajar apapun tuh belajar. Iya. Kita ngobrol juga bisa jadi belajar. Iya, benar-benar. Oke, jadi banyak sekali pengalamannya ternyata dari sosok Bang Aliza ini. Nah Bang Aliza, ini kan Bang Aliza daftar lagi nih ya menjadi caleg DPR RI di tahun 2024 ini. Berarti ini kalau boleh tahu sudah keberapa kalinya Bang? Saya udah ketiga. Jadi 2014 saya maju DPR RI. Mungkin itu tahap pembelajaran awal. Jadi lalu 2019 saya maju di DPRD provinsi, selisihnya tipis. Nah ini yang ketiga saya maju DPR RI Dapil Lampung 2. Dapil Lampung 2. Kalau boleh tahu Bang, apa aja nih persiapannya gitu kan yang sudah dilakukan? Apalagi ini bentar lagi Bang, hitungannya seminggu lagi lah ya kita bakal pemilu nih. Apa saja Bang yang sudah dipersiapkan? Memang sebenarnya setelah kita amati, untuk maju legislatif itu sebenarnya perang strategi. Iya. Setiap anggota dewan itu perang strategi. Ada yang pola baliho banyak, ada polanya gerilya, ada yang turun ke masyarakat. Kalau saya ngambil pola baliho, saya sudah pernah ngalamin. Baliho itu memang benar, 30% mengangkat kita menjadi terkenal, untuk dikenal, tapi belum tentu dipilih. Nah, jadi kalau ngelihat baliho saya di Lampung 2 mungkin hampir dikatakan sama sekali tidak terlihat, tidak ada. Untuk saat ini, untuk saat ini, betul. Ada lagi pola yang turun gerilya, tatap muka. Namun kalau untuk DPRI dengan 7 kabupaten, wilayah yang terlalu luas, maksimal berapa kali pertemuan itu nggak akan mungkin tergapai semua. Itu tetap saya lakukan. Datang ke beberapa daerah, bertatap muka. Era digital sekarang agak mudah lagi. Manfaatin media sosial. Dari sosmed kita bisa pakai yang sponsor, ya kan? Atau dengan blast bisa juga. Sehingga apapun semua strategi harus diturunkan. Nah sampai detik ini
Insya Allah mungkin kalau dari darat tidak kelihatan dari baliho, di perang udara mungkin kita jalankan, perang bawah juga jalankan. Jalankan, oke. Tapi kalau sejauh ini Bang udah kemana aja nih Bang di daerah dapilnya? Saya karena dapil 7 kabupaten, saya tuh banyakkan fokusnya itu kan Lampung Tengah, tempat lahir saya, Lampung Utara, masa remaja saya terbentuk sifat karakter, Lampung Timur itu beberapa keluarga besar. Kalau tulang bawang dan tulang barat itu asal dari orang tua saya, ibu saya kebetulan dari Bandar Dewa. Oh, Bandar Dewa. Ya, tulang bawang barat. Nah, mesuji hanya rekan-rekan dan relasi-relasi. Oke. Oh iya, satu lagi Wai Kanan. Nah, Wai Kanan ini agak menarik nih. Karena dia paling ujung dan perbatasan dengan Sumatera Selatan. Orang kadang tidak mau menggapai. Nah, saya berusaha masuk sampai Bahuga juga. Oke. Itu terjauh saya Bahuga. Oke, luar biasa. Bahkan di sana orang ada yang nggak tahu, ada satu desa, itu DPT-nya hanya 55. DPT-nya cuma 55? Satu desa. Ya kan, itu Mesir tua itu. Karena memang di desa itu terkecil. Jadi kalau di Lampung ini ada satu desa yang benar jumlah penduduknya paling sedikit itu di daerah sana. Jadi cuma 55 DPT, tapi Bang Aliza ke sana gitu. Sempat saya ke sana di 2019 juga sempat. Terus saya sekarang hanya jalin komunikasi sama mereka. Lalu semua yang tim-tim dan rekanan saya waktu 2019 kemarin itu saya komunikasi kembali gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi memang perjalanan Bang Aliza untuk bisa nyalek itu luar biasa sekali perjuangannya ya. Benar-benar menunjukkan kesungguhan hatinya. Karena gini, saya bukannya karena tidak mau mengeluarkan logistik besar, karena gini, terkadang kalau kita kan dari keluarga biasa aja, ibu itu pensiunan SD, ayah itu meninggal saya kelas 11, sehingga gerilya saya ini benar-benar gerilya ke bawah. Saya mau berusaha sebanyak-banyak mungkin untuk berhutang kepada rakyatnya yang milih. Karena kalau misalnya oknum-oknum tertentu dia ngeluarin biaya banyak, maka 5 tahun pertama dia akan memikirkan bagaimana 2 tahun pertama balikin modal. Iya, balikin modal. Iya. Tahun ketiga dia siap-siap harus cari keuntungan. Tahun keempat dia harus beres-beres persiapan untuk tahun kelimanya. Dia harus nyalon kembali. Ya, nah, betul. saya berusaha untuk kalau saya punya jiwa hutang sama warga yang memilih saya, nanti saya harus hutang budi, dan itulah motivasi untuk berbakti. Sehingga saya rating tulus, tidak ada hutang di belakang yang lain-lain. Gitu jadi ya itu betul sekali ya, niatnya tulus sekali. Nah tapi Bang, sejauh ini ya, tadi kan sudah dibilang kalau misalkan Bang Aliza ini sampai turun juga nih ke masyarakat gitu kan. Sejauh ini Bang, gimana sih Bang respon masyarakat pas Bang Aliza datang gitu? Nah kalau boleh sebenarnya gini, masyarakat itu sekarang pintar. Tapi ada beberapa di daerah, mereka sulit membedakan eksekutif legislatif. Nah, iya betul. Betul kan? Pasti banyak sehingga ada salah kaprah antara beberapa caleg. Ya kan, ditanya program apa, lalu dia mengumbar, saya akan membangun jalan. Itu sebenarnya itu kan legislatif yang bisa. Tapi kalau seorang caleg yang pandai, dia pasti akan jelaskan. Kita ini hanya menyetujui dan menyusun anggaran yang diusulkan oleh eksekutif untuk membangun suatu fisik misalnya. Dan kami mengawasi. Tapi zaman sekarang ada kebijakan di DPR itu kita menyerap aspirasi. Jadi boleh kita turun, aspirasinya apa. Karena gini, kalau ditanya Anda mau apa? Kita ini kan belum jadi nih. Belum tahu di komisi berapa. Iya. Nah, ketika kita janji akan bangun jalan, tiba-tiba di DPR-nya komisi SD, komisi 7. Atau enggak komisi 4 gitu kan. Saya harapkannya rakyat ini tinggal pandai menyeleksi. Ketika ada caleg tanya, kalau dia jawabnya langsung janji-janji, udah jelas caleg itu tidak paham antara legislatif dan eksekutif. Ya, nah kalau saya lebih mengajak begini, saya turun, saya wajib mendengarkan keluh kesah dan apa yang mereka mau itu menjadi sebuah catatan yang akan saya perjuangkan nanti di legislatif. Sehingga aspirasi mereka saya perjuangkan, keinginan mereka saya perjuangkan melalui nanti musyawarah-musyawarah. Walaupun saya di komisi 7 tidak beda dengan keinginan masyarakat, kan nanti ada paripurna dan rapat-rapat tersendiri, itu baru dibahas. Tapi kalau caleg udah menjanjikan bakal A, B, C gitu ya.
Intinya itu caleg berarti dia tidak paham apa itu legislatif. Oke, jadi ini sedikit pengetahuan juga nih bagi Tribuners di rumah ya. Jadi kalau misalkan masih bingung dalam memilih, tadi udah ada saran nih dari Bang Alizanya langsung nih. Ternyata ada tips and trick nih Tribuners biar tahu nih ya kira-kira caleg yang satu ini nih pas nggak gitu ya? Paham nggak ya terkait dengan tugasnya? Legislatif ini iya, betul sekali. Oke, luar biasa sekali. Bang Aliza, tapi kalau misalkan boleh tahu, udah hamin seminggu jelang pemilu, gimana sih Bang perasaannya? Ada perasaan kayak khawatir sendiri nggak sih? Atau mungkin deg-degan gitu kan? Gimana ya kira-kira bisa nggak sih yakinin suara masyarakat? Yang pertama, kita udah usaha Mbak. Udah usaha semaksimal mungkin untuk mengajak masyarakat. Yang paling penting saya meyakinkan mereka, jadikan saya wakil mereka. Karena dengan adanya saya di DPR, saya menjadi perantara dan menyambung lidah keinginan mereka. Kalau mereka tidak ada wakil di DPR, mereka tidak ada wakil yang untuk memperjuangkan keinginan mereka. Jadi saya hanya bilang gitu. Nah, sisanya 1 minggu ini artinya kan adalah kembali kepada warga, yakin dan percaya nggak saya untuk menjadi wakil mereka, sama seperti saya percaya sama mereka bahwa mereka pasti ingin yang bagus untuk wilayahnya. Pada hari-hari terakhir ya saya harus siap apapun resiko. Karena gini, kalau misalnya caleg yang tidak siap kalah, itu susah. Maka terjadilah caleg-caleg yang mungkin stres dan lain-lain. Kedua, apabila caleg dengan modal besar, ya kan, dan pengeluaran besar ketika dia kalah, dia akan, Mbak tahu sendiri, dia akan memikirkan bagaimana modal saya. Nah, kebetulan saya caleg yang gerilya, ya kan, dengan semampunya saya, kemampuan saya, ya kita pasrah aja pada rakyat. Bukan nothing tulus ya, tapi kita harus pasrah pada rakyat. Kalaupun saya terpilih, berarti saya hutang besar dan banyak hutangnya dan harus berbakti pada warga yang milih saya. Dan yang tidak milih saya. Karena jangan sampai di 7 Dapil 3,3 juta DPT, ya kan, warganya itu dan DPT-nya yang milih saya hanya 70 dan saya datang, saya jadi, ya saya harus hutangnya sama 3,3 juta juga. Dan betul. Semuanya itu aja. Sebagai wujud pembuktian lah bisa dikatakan. Betul, itu aja. Yang penting hutang. Saya ingin punya hutang sama warga. Saya nggak mau punya hutang dengan pemodal atau yang investasi untuk saya jadi, itu aja. Kalau itu bahaya itu ya Bang ya. Itu aja intinya. Bang Aliza, tapi kalau boleh tahu nih Bang Aliza, kalau misalkan memang Bang Aliza ini istilahnya diberi kesempatan lah untuk bisa duduk di kursi legislatif di tahun 2024 ini. Kalau boleh tahu, apa sih Bang hal yang pertama kali dilakukan atau program mungkin yang bisa menjadi fokus yang pengen banget Bang Aliza itu lakukan untuk Lampung gitu Bang? Nah, saya kalau untuk Lampung nih ya, pasti ketika saya bertemu ini kan udah saya catat. Karena setiap wilayah beda keinginan. Ada yang mau utamakan pertanian, ada yang mau utamakan jalan. Ini saya catat semua. Ketika saya jadi, kan ini waktunya timeline-nya itu kan Oktober dilantik. Oktober, iya. Artinya Oktober itu clear pembahasan untuk 2025. Program dan lain-lainnya. Nah, tapi saya udah punya catatan itu, apabila ada yang namanya pembahasan kembali, saya akan sisipkan apa wilayah itu. Intinya apa keinginan yang di wilayah dapil saya itu yang harus saya perjuangkan. Bukan apa program saya. Bedanya itu. Kalau apa yang saya inginkan belum tentu apa yang diinginkan mereka butuhkan juga dan butuhkan juga. Nah, dengan adanya 6 bulan ini saya sudah mencatat apa yang diinginkan. Kebanyakan warga kita itu simpel. Ada tipe yang kasat mata. Kalau kasat mata itu dia pengen infrastrukturnya bagus. Artinya saya harus perjuangkan diri saya atau teman-teman saya ketika beda komisi. Itu di komisi 6 mengenai infrastruktur dan lain-lain, komisi 5 dan lain-lain. Tapi ada tipikal warga ketika kita datang ke wilayah pertanian, mereka simpel. Yang penting mereka murah di awal, produksinya murah. Tapi pas pada saat penjualan, tolong kurangin mengenai makelar atau calo. Karena yang bikin harga mahal dan rendah itu kan hanya logistik atau perantara. Jadi 80% ekonomi kita itu adanya di logistik sama perantara. Sehingga ketika pengepulnya naikkan harga, warganya juga. Nah, saya ingin membuat sebuah sistem. Sistem apa itu Bang? Sistem gimana caranya sinkronisasi antara hulu sama hilir, ya kan? Di pertanian atau perdagangan dan lain-lain. Itulah kenapa
kalau di kami Partai Golkar kebetulan mengusung Pak Prabowo, hilirisasi tadi. Nah, kita harus memperjuangkan sistem hilirisasi untuk di bidang pertanian di Lampung. Karena di Lampung jarang pertambangan. Kalau hilirisasi pertambangan kan di daerah lain, Sulawesi sama Kalimantan. Nah, orang kadang membayangkan hilirisasi hanya ke pertambangan. Enggak juga. Nah, untuk wilayah dapil saya, tambang kan nggak banyak. Tapi pertanian. Saya akan perjuangkan sebuah sistem hilirisasi itu tersebut sehingga peningkatan di hilirnya yaitu di petaninya, penjualannya dan peningkatan produknya untuk dengan harga jual yang tinggi. Di situ yang harus perjuangkan. Karena beda wilayah. Caleg Kalimantan dengan caleg kita beda. Nah, saya harapkan caleg manapun yang terpilih tolong dalami wilayahnya. Apa kira-kira potensinya? Karena Bandar Lampung beda kebutuhannya. Dengan di Tulang Bawang Lampung Utara beda lagi. Nah, kalau saya di dapil saya itu pasti. Saya harus meningkatkan hasil, mengurangi nilai produksi, meningkatkan nilai jual para petani yang ada di dapil Lampung 2. Ini kan tadi Bang Aliza sempat menyinggung terkait dengan partainya yaitu Golkar. Kalau boleh tahu Bang, kenapa memilih perahu Golkar gitu untuk berlayar di pemilu? Kalau Golkar itu saya itu awalnya, kalau boleh cerita sedikit, dulu itu saya banyakkan aktivis di luar pagar, Mbak. Yang demo dan lain-lain. Nah, saya kan angkatan 98. Saya kuliah masuk 98 di masih masa-masa transisi dan reformasi awal. Nah, akhirnya suatu saat tahun 2008 itu ada orang Golkar, dia bilang, "Dek, kalau kamu mau memperbaiki sebuah rumah, kamu jangan ada di luar pagar." Ya kan? Kalau di luar pagar kamu tidak tahu apa atap bocor, mana yang harus diperbaiki, kamu masuk. Sistem politik di Indonesia itu adalah harus masuk dalam sebuah kendaraan politik. Baru dia bisa masuk. Karena emang sistem yang diaturin peraturan perundang-undangan. Akhirnya saya memilih ke Golkar. Kenapa? Pertanyaannya, kamu milih. Yang pertama tadi, dia yang menyadarkan saya perjuangan itu adalah di politik. Nah, yang kedua, dari sekian warna waktu tahun 2009, saya simpel sebenarnya. Saya dalamin filosofi simbol Golkar. Dia ada segi 5, ya kan? Sehingga apapun bentuk yang di dalam, mau dia negatif, positif, dan dia dibatasi dengan Pancasila. Ada rambu, ya kan? Lalu saya lihat juga, karena saya memperjuangkan cita-cita Pancasila, cita-cita kemerdekaan, itu ada di simbol-simbolnya. Kayak padi kapas itu 45, terus 17 sama 45, terus juntai beringinnya ada 8, kan 7 Agustus 45, terus dia juga pegangannya itu golongan karya. Karena apa golongan karya? Karena hanya masuk ke Golkar wajib untuk memiliki karya dan kekaryaan. Bukan tempat numpang ini, numpang itu. Tapi kalau ada sesuatu itu kan oknum. Itu oknum, ya kan? Yang jelas dari lihat saya Golkar. Lalu kedua, Golkar ini paling tua dari sekian partai. Mungkin matangnya ya, tingkat kematangannya tinggi. Ya contoh aja lah, beberapa kawan-kawan yang alumni Golkar saya katakan pindah ke partai lain, udah pasti dia akan menduduki posisi strategis di partai lain. Itu aja contohnya lah. Contoh simpelnya ya. Jadi ya matang dan solid. Lalu kedua, yang terakhir, tugas Golkar dulu didirikan oleh pendiri. Dia bukannya untuk subjektif siapa presiden dia dukung, enggak. Yang dia kawal partai Golkar ini cuma satu, mengawal apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Oleh karena itu dari awal walaupun ganti presidennya, dia tetap ada di dalam. Karena yang dia kawal itu adalah objeknya, konsep kenegaraannya, programnya, bukan si subjeknya. Nah, kalau kita udah mendukung sesuatu dengan objek, itu mungkin akan lebih baik. Hasilnya pasti lebih baik tentunya, harapannya seperti itu. Nah, Bang Aliza, ini berbicara tentang Golkar lagi. Kalau misalkan Bang Aliza tadi menjelaskan sudah turun ke masyarakat, khususnya di daerah pilih Bang Aliza yaitu Dapil 2, sejauh ini Bang melihat posisi Golkar sendiri di Lampung seperti apa Bang? Nah, kalau di Lampung ini sebenarnya dari yang sebelumnya sampai sekarang, Golkar ini ada kelebihannya satu. Apa itu? Pertama, pemilihnya tetap. Pemilihnya tetap. Kedua, Golkar ini stabil. Karena tadi bukan subjeknya. Mau dari ketua DPD-nya dulu mau Maljir maupun sekarang Arinal, ya kan? Yang dilihat itu konsepnya. Jadi sama konsep tadi kepala negara. Siapapun ketuanya, yang penting konsepnya Golkar. Oleh karena itu kalau Golkar dalam suatu kebijakan politiknya itu selalu dia lakukan musyawarah sehingga ada suatu kesepakatan mufakat yang menjalani sila keempat tadi kan, musyawarah mufakat
Nah, sehingga yang dikawal itu mufakatnya. Jadi kalau sekarang, insya Allah ke depan Golkar makin kuat. Kenapa Golkar makin kuat? Saya katakan di Lampung ini, karena selain kesulitan yang lama, ada pemilih-pemilih baru. Nah, pemilih-pemilih baru ini, era sekarang banyak orang baru ini cerdas. Dia melihat apa yang ditawarkan, bukan siapa saya. Sehingga penilaian kepada Golkar bukan like and dislike, tapi apa nih Golkar. Apalagi sekarang udah banyak media dan banyak teknologi yang mereka searching perjalanan Golkar. Dan saya harap juga teman-teman yang Gen Z, ya kan, searching dan pelajari. Banyakkan literasi. Karena saya jangan sampai anak-anak sekarang kurang literasi. Iya, itu penting sekali memang. Saya terima kasih dengan teknologi ini juga, literasi itu banyak dari mana-mana. Jadi pelajari. Yang pasti Golkar ke depan di Lampung insya Allah dia minimal stabil, bahkan menuju on the way ke puncak menambah. Dan dia akan tetap mengimbangi lah sekarang itu dari yang partai-partai yang partai-partai, iya. Karena memang tingkat kematangannya lah intinya Golkar itu. Iya, dan sejauh ini memang persaingan luar biasa sekali. Apalagi caleg Golkar sekarang yang DPR RI-nya, dapil 1-nya, dapil 2-nya, wah gajah-gajah. Mbak mungkin tahu kan, dapil 1 siapa aja? Iya, gajah-gajah. Dapil 2 juga sama. Ada nama-nama yang memang udah gak asing lagi gitu saya yakin dan insya Allah semua kalau kerja, semua konstan, saya yakin Golkar akan nambah, baik itu provinsi maupun kabupatennya. Oke, nah ini kalau misalkan udah berbicara partai, ini nggak lengkap kalau kita nggak berbicara tentang pilpresnya nih Bang. Tapi kalau misalkan, iya kan? Nah kalau sejauh ini Bang, apa saja sih Bang langkah dari Golkar sendiri kalau misalkan itu untuk menjelang pilpres atau pemilu 2024 yang seminggu lagi nih akan terlaksana gitu Bang? Kalau untuk pilpres, kita sekarang udah bukan lagi tahap untuk kampanye atau deklarasi. Apalagi 2 hari lagi udah masa kampanye selesai. Selesai tanggal 10 nanti ya. Sehingga kita tuh sekarang ada pemantapan internal. Dari pemantapan kawal giring pemilih ke TPS dan pemantapan kawal di TPS serta pengawalan sampai penghitungan di tingkat pusat. Jadi sekarang pemantapan saksi internal Golkar yang bisa sinkronisasi dengan pilpres, karena kan tanggal 9 ini udah mulai nih, 9-10 itu udah saksi-saksi pada Jadi sekarang tahap pemantapan. Yang pasti kita pemantapan dan mengatakan kepada para kader Golkar jangan jumawa karena tanggal 14 belum terlaksana. Walaupun survei pilpres 50 ke atas dan kita yakin ya kan sekali putaran, ingat jangan sampai kecolong. Kita euforia sebelum tanggal 14 dan sebelum perhitungan, akhirnya kita lupa untuk menggiring dan mengajak teman-teman ke TPS. Karena banyak kasus Mbak yang disurvei tinggi, contoh-contoh bupati pilkada dan lain-lain kalah, itu satu. Mereka jumawa sehingga ada prinsip orang udahlah nggak usah ke TPS sudah pasti menang. Nah ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi teman-teman Gen Z juga walaupun ngedukung yang kami dukung Pak Prabowo nomor 2, setiap konser teriak-teriak, ingat teman-teman Gen Z, bangun pagi pergi ke TPS. Percuma kita selalu di sosial media itu ngegaungkan Prabowo tapi nggak datang ke TPS, itu yang disayangkan. Karena kadang-kadang bahayanya tadi udahlah udah pasti menang, nggak perlu kita. Nah itu jangan. Satu suara itu meyakinkan. Saya 2019 hanya selisih 400 lebih dikit suara gitu. Itu kan kalau dihitung hanya 2 TPS sebenarnya. Nah itu jangan sampai kejadian gitu. Jadi ada pelajaran ya itu. Dari pemilu kita harus giring ke TPS, nyoblos, kawal penghitungan dan kawal jumlah suaranya. Barulah euforia setelahnya. Iya betul. Nah Bang, kalau misalkan tadi kan memang digaung-gaungkan bahwasannya ini pilpres kemungkinan 1 putaran menang gitu sekali putaran ya. Tapi kalau semisal itu di luar prediksi dan ternyata harus 2 putaran Bang. Gini, terlebih selain kami menganggap itu jangan pongah, kami punya hitung-hitungan matematis. Ini kita ngebahas hitung-hitungan matematis dulu ya. Jadi yang saya hitung matematis begini Mbak. Secara partai politik. Iya, secara waktu 2019 45% Pak Prabowo itu kan berkurang 7,7%. PKS keluar. Tapi jangan lupa, dulu oposisi itu Demokrat tidak ada di Pak Jokowi dan tidak ada di Pak Prabowo. Sekarang Demokrat 7,7% masuk ke Pak Prabowo.
dikit kan Mbak, pas. Pas kalau untuk 45 ya. Tambah lagi kedua, Golkar dulu kan bukan di Pak Prabowo 2019. Nah Golkar ini 13,7%. Anggaplah 50% partai Golkar minimal yang dia masuk, berarti kan ditambah lagi Mbak. Sehingga udah 50 plus 1. Dengan dari sudut pandang partai koalisi. Hitung-hitungannya. Ya kan, asumsinya itu. Asumsi kedua adalah euforia saat ini. Euforia saat ini adalah Pak Jokowi 55% waktu itu, Pak Prabowo 45%. Asumsi kita euforia dengan 3 pasangan ini adalah pemilih Pak Prabowo, kita katakan 20%, tidak mungkin dia akan ke Pak Ganjar. Pemilih yang dulu, dia akan pindah ke Pak Anies 20%-nya. Nah, ketika Pak Jokowi waktu itu 55, kita katakanlah, sehingga di sini sisa 24 nih, katakanlah 20% dari pemilih Pak Jokowi, ini persen ya, bukan ngomong partai, persennya itu tidak mungkin ke Pak Anies. Yang Pak Jokowi ini, dia pasti ke Pak Ganjar 20%, sisanya 35. Nah, dengan bergabungnya rekonsiliasi antara dua kubu Pak Prabowo dan Pak Jokowi demi keutuhan bangsa dan persatuan bangsa bergabung, ini udah 55%. Iya kan? Kalau dari itu dari sudut pandang hitung-hitungan ini. Nah, yang ketiga, sekarang itu yang umur 30 tahun ke bawah itu adalah 60%. Katakanlah umur 25 ke bawah, dia waktu 2019, 2014 belum memilih siapa-siapa. Sama sekali. Artinya yang umurnya di bawah 25 itu ada 30%. Nah 30% ini kemana? Katakanlah kita anggap bagi 3 aja. Bagi secara 9%. Nah, ketika 9% ini pemilih baru tadi masuk gabung ke yang sudut pandang pemilih Pak Jokowi dan Prabowo, maka bisa kemungkinan kan 61% ditambahin tadi 50. Itu hitungan, tapi semua kembali ke warga. Yang pertama penentunya itu semua Allah Subhanahu wa taala. Semua penentu ada. Yang kedua penentunya adalah jangan jumawa, ingat datang ke TPS. Ini penentuannya bagi yang simpatik dan suka dengan Pak Prabowo. Tujuan kita adalah satu, kita ingin menyatukan bangsa. Kita sudah capek dengan konflik kiri kanan depan belakang. Dengan buktinya Pak Jokowi bergabung Pak Prabowo, ini memulai hidup baru, rekonsiliasi baru. Kalau saya sarankan, udahlah kita pilih yang sekali putaran, udah selesai. Sarannya ini ya. Itu kata kita, kan? Itu kata Bang Aliza, tapi nggak tahu. Jadi kalau dikatakan kemungkinan 2 putaran, insya Allah tanpa mendahului Tuhan, insya Allah sekali. 1 putaran, tapi ini. Jadi kami tidak pernah membayangkan kalau seandainya misalkan nggak ada sekali putaran. Jadi itu tugas kita harus ngegaspol supaya 1 putaran. Itu harapannya ya Bang Aliza. Tapi ini kan Bang Aliza masalahnya ini kebetulan di media-media ini banyak nih ya isu-isu ternyata terkait dengan Pilpres ini agak sedikit memanas gitu katanya. Kemungkinan kalau misalkan ini tiba-tiba 2 putaran ini akan ada gabungan ternyata. Bahkan udah ada simbol-simbol tertentu. Nah, kami gini Mbak, nyikapin Mbak ya. Kami sih nggak pernah panas, nggak pernah. Kami nyantai. Karena kami itu kita tuh happy. Namanya pesta. Iya betul. Kalau pesta ya kita harus happy. Jangan pusing, jangan panik. Kalau ada simbol 4 jari, ya kan 1 tambah 3 4. Kenapa nggak sekalian 5 jari? Iya kan? Dada. Bahwa 1 3 itu udah dada aja. Ya kan? Begitu loh bagi kami. Kenapa harus 4 jari? Kenapa nggak 5 sekalian? Pancasila gitu loh. Ya kan? Nah, dengan adanya 5 Pancasila kita persatuan ya udah dada aja buat 1 dan 3 gitu loh. Kenapa harus 4? Kenapa nggak harus 5? Dadah gitu kan? Bagi kami ya bisa jadi 5 dadah. Jadi menanggapi hal tersebut ya santai aja ya. Makanya kayak gini kan tanggapan juga bercanda kan? Karena kita yakin aja dengan semua yang udah dilakukan gitu lah ya. Tapi Bang Aliza ini kan ada fakta sedikit ya. Kalau misalkan untuk di Provinsi Lampung sendiri memang ini banyak sekali capres dan cawapres yang berkunjung ke Lampung, bahkan ya kampanye lah kita tahu nih ya kemarin padet banget jadwalnya dari paslon 01, 02, 03, tapi ternyata kalau dari hitungan kunjungan ini paslon 02 ini paling sedikit lah bisa dikatakan seperti itu. Jarang Mas. Paling jarang gitu ke Lampung. Tapi sejauh ini optimis kalau untuk di Lampung sendiri Bang. Jadi gini, yang tadi saya katakan pertama,
kita ini ya kan pemilih cerdas, bukan fokus kepada subjek, lebih kepada objeknya. Lebih kepada objeknya, programnya, konsep kenegaraan ke depannya. Nah, kalau objeknya itulah kinerja TKD, partai koalisi, simpatisan, relawan kita yang akan menebarkan program. Kan kalau tokoh sering datang, tapi programnya tidak nyentuh dan tidak memahami konsepnya, kan belum tentu pengaruh juga. Iya. Jadi ketika sosok kami sudah mendapatkan simpati, apalagi dengan survei udah besar, kami harus mengimbangi dengan konsep programnya. Nah, ini yang kami titik beratkan di Lampung ini, untuk memasarkan terus apa sih kalau kami jadi ini ke depan apa yang akan dilakukan? Itu yang digaspol terus, sehingga warga sadar. Sampai simpel aja lah, saya pernah nanya sama warga, Mbak, kenapa milih Prabowo? Pak, kami nggak mau pusing, Pak. Minimal, Pak, dalam satu hari pengeluaran saya sebagai laki-laki ini, bagi bapak-bapak, 15.000 yang tadinya untuk makan siang anak, kami hemat 15.000. Karena ada program. Sehingga 15.000 ini bisa kami gunakan, manfaatkan untuk kebutuhan yang lain. Bagi ibunya juga sama. Nah, dengan 15.000 itu harusnya tadinya kami harus menambah nasi dan lauk, ya kan? Kami tidak lagi pengeluarannya berkurang. Minimal kan simpelnya itu. Nah, bagi anak juga sama. Anak yang tadinya belum tentu dia kasih gizi dan nama ibu bapaknya, dia udah jadi jaga gitu loh. Sehingga itu hanya contoh simpel program. Jadi kalau jelasin sama rakyat programnya panjang kan agak ribet, pusing mereka mungkin ya. Simpelnya gini lah. Gitu. Dengan adanya makan gratis, maka pengeluaran satu rumah tangga akan ada berkurang, sehingga alokasi dana di keluarga itu bisa digunakan untuk yang lain, kebutuhan yang lain. Nah, ini berhubung, iya betul sih, itu masuk logika nih. Tapi Bang Aliza ini ada yang karena Bang Aliza udah menyinggung salah satu programnya nih kan, itu bagi-bagi susu dan juga makan siang gratis untuk anak-anak, lalu ibu hamil, itu saya belum ngomong lagi ibu hamil, lalu belum lagi ngebahas mereka SD, SMP, SMA. Itu pendistribusinya nanti kalau misalkan memang Prabowo Gibran ini terpilih di Pilpres 2024, pendistribusinya akan seperti apa, Bang? Jadi gini, konsep ya, waktu saya di Tekan ngobrol konsepnya sampai detail, itu kan sebenarnya sampai detail. Simpelnya adalah kalau dijelaskan panjang detail distribusi kan terlalu konseptual. Nah, simpelnya begini. Ketika itu terlaksana, yang pertama kita nggak usah bahas anggaran ya, dari hilirnya nggak usah, hulunya aja. Ketika itu terjadi, maka pertanyaannya gini, siapa yang akan melakukan pengadaan. Istilahnya orang catering. Buruk sangkalah beberapa oknum. Wah, ini pengusaha catering yang akan cair. Ini akan ada proyek PT besar. Enggak. Pelaksananya itu akan melibatkan UMKM, utamanya adalah warteg di sekitar sekolah tersebut. Bayangin nih, suatu sekolah ingin melakukan pengadaan, dia harus nantinya bisa bergantian warteg yang ada di sekitar sekolah tersebut. Ya kan, jadi bukan perusahaan-perusahaan. Nah, misalnya seminggu ini warteg A, minggu depan warteg B, maka apa yang terjadi? Putaran ekonomi yang dikatakan hampir 400 triliun itu menebar di UMKM dan warteg-warteg lokal. Nah, dari akan ada orderan itu kepastian, jadi sehingga efeknya ada lagi selain ke warteg tadi yang ada ini, efeknya dengan kepastian pasar. Nah, inilah ekonomi kan, kepastian pasar, maka kepastian permintaan dari warteg juga akan stabil. Mau dia sepi, mau tidak sepi, dia ada pendapatan bulanan, putaran bulanan yang udah pasti dia dapat giliran untuk mengadakan makan siang tadi. Dari warteg, dia akan ada orderan kepastian kepada penjual. Nah, dari penjual juga ada orderan kepastian kepada pertanian. Itu yang tadi saya pertama katakan, yang membuat sebuah sistem pertanian tadi, ya kan? Sehingga hulu hilir nyambung. Sehingga para petani akan ada orderan tetap untuk pengadaan ini dari suppliernya ke pasar, pasar ke. Nah, putaran ini, bayangkan putaran ekonomi ini kalau berputar itu akan efeknya besar. Karena satu butir nasi dari kita makan, efeknya panjang. Dari orderan dan lain-lain. Rantainya panjang. Sistem ini yang mau kita bikin, walaupun orang remeh makan siang, sebenarnya jangan lihat hanya masalah makan siang. Efek dominonya ini panjang loh.
kepastian orderan, permintaan dari sekolah, kepastian dapat orderan dari warteg, dan warteg memiliki sistem kepastian untuk memesan kepada supplier yang di pasar putaran ekonomi dia udah kepastian kepada petani, dan petani juga nanam sehingga kestabilan harga petani pun tadi ngefek lagi itu ya. Sebenarnya. Jadi bukan masalah pendistribusian dari pusat lalu ada perusahaan yang gede. Enggak. Itu kan mungkin itu banyak tidak. Ya. Jadi bukan dimonopoli oleh perusahaan satu untuk mengadakan sekolah ini sekolah tidak. Ini justru harus melibatkan UMKM dan warteg lokal. Itu. Jadi bisa dikatakan baru dengar kan ini kan? Ya, bisa dikatakan ini apa ya istilahnya satu solusi untuk berbagai masalah gitu. Seperti berbagai masalah dan kita gotong royong untuk mendapatkan masalah sama-sama, tapi solusi sama-sama dan memberikan keuntungan kepada halayak ramai. Tidak dimonopoli oleh satu pengusaha catering yang besar-besar. Nah intinya itu aja lah. Iya, karena memang monopoli itu kan takut banget masyarakat itu ya Bang ya. Dan ini pasti baru dengar kan? Iya, konsep seperti itu baru dengar. Karena tidak mungkin di debat capres atau di diskusi-diskusi karena waktu mepet. Apalagi kalau dijelaskan detail lagi, panjang lagi. Apalagi waktunya cuma 1 menit. Ya. Tapi karena menyinggung debat capres kemarin ini kan udah istilahnya debat terakhir, debat kelima dari masing-masing capres. Bagaimana pendapat dari Bang Aliza terkait dengan closing statement dari capres Prabowo? Jadi kalau kita lihat, kita debat capres dari 1, 2, 3, 4, 5. Inti dari segala debat capres itu hanya closing statement. Saya yakin para pemilih ngelihat. Kalau saya kutip dari istilah gerung nih ya, Pak Prabowo itu ya kan yang paling oke, ya kan, dia yang paling adem, paling sejuk. Dia. Saya tanpa menyinggung yang caleg lainnya, intinya Pak Prabowo itu yang paling sejuk. Dia selalu konsisten dan berusaha untuk berbuat tulus kepada bangsa Indonesia. Bahkan dia ingin bangsa Indonesia ini solid dan satu. Selalu menjaga persatuan dan dia mau berbuat, mau yang milih atau tidak milih, percaya tidak percaya kepada dia akan bangun. Karena tadi Mbak, kita bukan subjek, objek kita ini adalah negara Indonesia yang besar untuk maju. Nah, kita fokus pikirkan bagaimana Indonesia ini maju bersama. Jadi closing statement itulah yang menentukan bahwa rakyat, warga, pemilih lihat kalau mau adem. Jelas ini 02. Kasarnya begini, Pak Prabowo selalu bilang, saya akan merangkul dari pihak yang kalah. Apa kesimpulannya? Satu, kalau pilih yang lain, Anda hanya dapat salah satu. Tapi kalau pilih Pak Prabowo, Anda dapat semuanya. Itu aja lah intinya. Pinter banget Bang Aliza ini mengolah kata-katanya ya. Kalau pilih Pak Prabowo, Anda akan dapat semuanya. Karena akan dirangkul untuk membangun Indonesia sama-sama. Tapi kalau pilih di luar Pak Prabowo, Anda hanya dapat satu bagian. Mantap juga nih Bang Aliza. Bang Aliza, karena kita sudah berada di penghujung podcast, boleh nih Bang kasih pesan dan kesan kepada masyarakat di Lampung terkhusus ya. Bagaimana nih akan menghadapi pemilu di 14 Februari mendatang Bang? Untuk warga Lampung, yang pertama kita jangan bangun siang. Itu dulu. Jangan bangun siang. Karena jam 1 tutup TPS. Datang ke TPS, salurkan pilihan Anda. Mau milih 1, 2, 3, apapun itu, yang pasti yakinkan kita pilih yang benar-benar mau menyatukan rakyat, menyatukan bangsa, dan efeknya ke depan. Yang kedua, closing statementnya itu ada simpel Mbak. Janganlah ikut dengan nyinyir dan lain-lain. Stop terprovokasi dan stoplah memprovokasi untuk Indonesia maju akan lebih baik. Udah seperti itu saja. Wah, singkat, padat, jelas, tapi ngena gitu ya. Luar biasa sekali obrolan kita bersama dengan Bang Aliza hari ini. Dan mungkin karena ini waktu kita juga nggak terlalu lama Bang Aliza ya, tapi ternyata obrolan kita ini banyak sekali membuka wawasan baru dan informasi baru tentunya kepada Tribuners di rumah yang masih bingung mungkin tadinya mau milih siapa ya. Mungkin dengan obrolan Mutiara dan Bang Aliza hari ini bisa sedikit tercerahkan gitu ya. Saya tambahin dikit boleh? Boleh. Jadi saya terima kasih sama Tribun untuk ngasih kesempatan supaya warga-warga mengenal pilpresnya apa dan calegnya siapa. Saya kebetulan di Partai Golkar ini Lampung 2 tadi Mbak bilang itu saya nomor urut 7. Jangan lupa Partai Golkar pojok kanan atas nomor urut 7. Ditambahin ya di akhirnya. Baik Tribuners, mungkin itu saja obrolan Mutiara bersama dengan Bang Aliza Gunado selaku caleg DPR RI
dari Dapil 2 Lampung dari Partai Golkar yang sudah ngobrol panjang lebar sama kita hari ini. Dan jangan lupa juga untuk saksikan podcast Tribun Lampung hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan juga Bang Aliza mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya.